Bagaimana? Sepakat kita? Sepakat. Assalamualaikum.
kita hari ini adalah bab 9, menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Apakah anak itu tahu apa itu riba? Tahu. Coba siapa tahu? Coba sebut. Angkat tangan. Siapa? Rindia. Bagus. Apa tu? Riba adalah haram. Haram hukumnya. Riba adalah sifat tambah. Tidak adil. Yang lain? Lebih. Yang lain? Bagaimana? Jual beli. Jual beli okey. Yang lain? Beli. Abang beli okey lagi? Berdosa. Bagus kan ibu? Semuanya kita kasih tepuk tangan. Jawabannya ya ibu. Jadi apa itu riba? Ya, betul kata kamu. Riba itu haram. Ya, bagi umat Islam. Ya. Begitu. Dalam jual beli tidak boleh ada riba. Oke. Pertanyaan pemati. Pernah kalian menjadi penjual atau pembeli barang? Pernah menjual atau membeli? Selanjutnya, pernahkah kalian berhutang dengan penjual? Pernah ya? Pernah berhutang ya? Yang ketiga, pernahkah kalian membayar hutang melebihi jumlah hutang kalian? Tidak. Membayar hutang lebih itu? Ya, itu tidak lah ya. Kita hutang pas. Apabila yang lebih itulah dikatakan riba. Apa tujuan kita belajar hari ini? Ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang dan riba menurut ketentuan fikih muamalah serta menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Anda paham itu? Paham. Coba lu semangat. Harus semangat ya. Dan semangat itu kita lanjutkan dengan video pembelajaran ibu. Sebelum video, ibu ada yang bertanya? Ibu sebelum video ibu putar atau ibu tampilkan, anak ibu buat kelompok dulu. Sudah. Bagus sekali. Berarti rajin sekali ya? Ya. Jadi ibu, ayo kita simak video ibu yang ibu tampilkan sekarang. Ya, nanti supaya ibu paham waktu kita melakukan KBD atau latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bab 9, yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Berikut ini ibu akan menjelaskan pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Kemudian, cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli. Dan terakhir di antaranya rukun syarat dan khiyar. Selanjutnya ibu akan menjelaskan hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Selanjutnya jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman
penjual dan pembeli. Selanjutnya ada objek yang dijual belikan. Selanjutnya akad atau ijab kabul jual beli. Selanjutnya Ibu, syarat jual beli. Agar jual beli sah, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun jual beli. Anak-anak Ibu, ayo kita pahami tabel berikut. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat. 1. Penjual dan pembeli. Pertama, harus berakad. Maksudnya bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Balik maksudnya adalah meskipun balik menjadi syarat jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balik tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil. Selanjutnya dengan kehendak sendiri. Maksudnya bukan karena dipaksa orang lain. Nomor 2, rukun dan syarat jual beli itu adalah objek yang dijual belikan suci. Maksudnya bukan benda najis. 2, ada manfaat atau bermanfaat. Dapat diserah terimakan. Contoh yang tidak bisa diserah terimakan adalah ikan di dalam laut. Selanjutnya milik penjual. Maksudnya di sini milik sendiri atau milik orang yang diwakili. Selanjutnya anak Ibu, diketahui oleh penjual dan pembeli wujud, bentuk dan ukuran dan sifat-sifatnya dan diketahui oleh dua belah pihak. Rukun dan syarat jual beli yang ketiga adalah akad jual beli atau disebut juga ijab dan kabul. Pertama, ijab dan kabul berhubungan. Maksudnya materi ijab kabul berhubungan langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya, benda yang dimaksudkan penjual dan pembeli sama. Bermakna mufakat. Maksudnya penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan. Tidak disangkutkan urusan lain. Contohnya saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Tidak berwaktu. Maksudnya tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Ibu akan menerangkan pengertian hutang piutang. Apa maksud dari pengertian dari hutang piutang ini? Ini akan Ibu jelaskan. Hutang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Yang kedua, hal penting yang harus diperhatikan dalam hutang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam hutang piutang atau pinjam meminjam tersebut. Anak Ibu, marilah kita mempelajari tentang hukum. Pada dasarnya, memberi hutang hukumnya boleh. Selanjutnya, jika memberi hutang kepada orang untuk kebaikan dalam membantu sesama, maka hukumnya menjadi sunnah. Hukum memberi hutang bisa menjadi wajib apabila orang yang diberi hutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Pemberian hutang juga bisa menjadi haram jika diketahui bahwa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Sedangkan mengembalikan hutang hukumnya wajib. Setiap orang yang hutang fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya. Pada saat orang yang berhutang sudah memiliki uang untuk melunasi hutangnya, ia tidak boleh menunda-nunda pelunasan hutang jika ada orang yang mampu membayar hutang. Tetapi selalu ditunda-tunda, maka orang
lain. Anak ibu yang berbahagia, rukun dan syarat hutang piutang. Sekarang ibu akan menjelaskan rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang. 1. Orang yang berhutang dan berpiutang. 2. Barang atau harta yang dihutangkan. 3. Akad atau kubur hutang piutang. Sekarang syarat hutang piutang seperti jual beli, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap rukun agar hutang piutang sah secara hukum. Selanjutnya Ibu akan menerangkan rukun dan syarat hutang piutang. Ayo simak diagram ini, rukun dan syarat. Rukun 1, orang yang berhutang dan berhutang syarat balik dan berakal. 2. Barang atau harta yang dihutangkan. Syaratnya jelas, jumlah, kadar dan takarannya. 3. Akad, tidak kubur, tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Sekarang kita lanjutkan materi pengertian riba. Apa itu riba? Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Secara umum, riba terbagi menjadi 2 macam. Sekarang kita paham dulu tentang riba. 1. Riba nasi'ah. Apa itu? Riba nasi'ah, riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penunda atau penangguhan bayaran. Contoh, Bu Rini membeli beras 10 kg kepada Bu Siti. Harga 1 kg beras Rp7.500. Karena pada saat yang sedang tidak mempunyai uang, Bu Rini meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Rini sampai bulan depan, sehingga Bu Rini berhutang kepada Bu Siti sejumlah Rp75.000. Sebulan kemudian, pada waktu Bu Rini mau membayar hutangnya, harga beras naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Bu Siti minta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat itu, yakni Rp80.000. Kelebihan Rp5.000 sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba nasi'ah. Kalau paham, amin ya Allah. Riba kedua, riba fadal. Pengertian dan contohnya, pengertian tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambah pada salah satunya. Contoh, Pak Yanto memiliki 10 kg beras dengan kualitas baik, sedangkan Pak Yudi memiliki 12 kg beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yudi saling menukar beras kepunyaan mereka itu. Pak Yanto membutuhkan beras kualitas jelek untuk memakan ternaknya, sedangkan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk dikonsumsi. Kelebihan 5 kg beras Pak Yudi disebut dengan riba fadal. Sekarang kita masuk dengan hukum riba. Hukum riba itu anak ibu, praktik riba sangat merugikan masyarakat kecil. Hanya seperti contoh, riba nasi'ah. Bu Rini akan sangat terbebani dengan tambah uang yang harus dikembalikan pada Bu Siti dengan hutang yang bertambah seperti pada contoh.
Bu Rini akan semakin kesulitan untuk melunasinya. Bahkan dalam jangka panjang, hutang Bu Rini akan terus menumpuk dan bertambah besar. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Dalam firman Allah tentang riba, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. Fa'aqallahul bai'a wa harama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Ibu harap anak-anak ibu cukup mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu paham? Allahu Akbar. Terima kasih ya. Nah, sekarang kalau ibu udah paham, kita membagi tugas. Ya, angkanya sudah, kelompoknya sudah, nomornya sudah kan? Ayo ibu, perhatikan nomor masing-masing, angkat nomornya dulu. Angkat nomornya dulu. Nah, pegang ya, jangan dibuka ya. Sekarang kita lanjut dengan RKPD-nya. Kelompok 1. Bisa ibu ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Silakan ibu. Ya. Sebelum kita lanjut tugas, ibu. Pertama, yang kamu kerjakan adalah aktivitas 1. Ya. Kedua, ini paham ya? Yang ketiga paham? Nah, yang kedua, ya kelompok aktivitas 2. Nah, silakan yang dipahami. Kelompok selanjutnya aktivitas ketiga. Nah, ini anak ibu perhatikan. Ya. Ya, silakan anak ibu mengerjakan latihannya. Waktu kita mengerjakan latihan 20 menit. Ya, silakan anak ibu buat namanya di kelompok berapa. Ada yang sulit dalam diskusinya? Berdiskusi nih ibu, apa yang kurang harus diskusi sama temannya. Ya ibu, nah, waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita mempresentasikan diskusi kita pada hari ini. Dalam diskusi ada kesulitan nak? Tidak. Bagus sekali. Kalau ada kesulitan anak ibu, boleh kamu kasih tangan ya, Bu. Udah? Ya, oke nih Bu. Sekarang saat kita mempresentasikan. Udah siap nih Bu, ibu panggil dulu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Buatlah sebuah pandu nasihat untuk menghindari hutang atau riba. Daun sirih menjalar tinggi untuk upacara adat Melayu. Rezeki halal berkelahi diri. Jauhi riba, hidupkan yang baru. Iya, bagus sekali ibu. Pertanyaan kemana nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum
Ya. Jadi jawabannya D. ya. Lanjut. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ada penjual dan pembeli. 2. Ada objek yang jual belikan. 3. Ada akad ijab kabul. 4. Ada waktu untuk memilih, meneruskan atau membatalkan. Rukun penjual membeli ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tepuk tangan dulu anak ibu. Semangat. Coba semangat, semangat, coba. Semangat. Selanjutnya, apa saja kesulitan yang muncul? Tidak Ada ada. kesulitan? Oh, bagus sekali. Ayo semangat, ayo. Siapa saja Anda dalam mempelajari ini? Siapa saja? Ya, bagus sekali. Sekarang, lembaran refleksinya. Perhatikan. Apa hal baru yang sudah Anda peroleh dalam pelajaran hari ini? Tentang riba. Ya, tentang riba. Bagus adik-ibu, catat. Secara keseluruhan, pembelajaran hari ini mulai awal sampai akhir pembelajaran, pilihlah dengan melihat ekspresi di bawah ini. Kamu pilih apa? Sangat baik. Buat senyum. Kalau senyum gimana? Ya bagus sekali. Anak ibu, sekarang ibu simpul sedikit untuk pelajaran ini. Riba itu adalah haram hukumnya bagi kita umat Islam. Riba itu berlebih menyusahkan orang lain dan masyarakat. Itu dalam jawaban ibu, kita harus betul-betul jangan sampai menjadi riba. Ya, begitu itu hutang piutang. Orang yang berhutang itu berniatlah untuk membayar. Jadi kita wajib membayar hutang ibu apabila kita sudah punya uang. Ya, sampai semua paham ibu? Alhamdulillah. Anak ibu, hanya itulah bahwa pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak ibu senang, cerdas ke depannya. Berbahagia ke depannya ibu. Jadi anak ibu, kalau begitu anak ibu, kamu ulang lagi. Apa itu riba? Haram. Haram. Adalah hadir. Tidak adil. Yang lebih haram yang tidak ada paksaan ya. Jual beli itu adalah ada penjualnya, ada